Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada sesi ini saya akan membahas bagian tertentu daripada sifat atau natur esensial dari Allah Tritunggal. Kita sudah belajar mengenai siapa itu Allah Tritunggal, dan kita akan sama-sama melihat bagaimana Allah Tritunggal berelasi dengan manusia, terutama di dalam bagian tertentu daripada sifat esensial. Nah, subtema kita adalah impasibilitas Allah dan kehidupan Kristen. Impasibilitas, ini satu istilah yang sekali lagi mungkin saudara baru pertama kali mendengarkannya. Jadi harap kita bisa sama-sama belajar pada sesi ini dengan lebih baik. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami yang adalah ciptaan, kami yang adalah orang-orang yang memiliki rasio yang terbatas. Kami datang untuk belajar tentang Allah kami yang tak terbatas. Karena itu kami berdoa kepada Bapa di sorga, rendahkanlah jiwa kami dan berikan kepada kami anugerah daripada Allah semata, sehingga pemberitaan akan firman-Mu tidak saja mengisi secara kognitif pikiran kami, tetapi mengubah jiwa kami dan lebih lagi mengasihi Tuhan kami, menghormati Tuhan kami dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doktrin impossibility of God adalah suatu doktrin yang sangat membingungkan juga bagi orang Kristen. Bagaimana ini dimengerti dan bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah impossible. Impossible itu apa sebenarnya? Sebenarnya sederhana itu berarti ketidakmungkinan. Persoalannya ketidakmungkinan dalam hal apa begitu? Dan kemudian relasinya dengan kita tuh seperti apa? Kehidupan Kristen yang dipengaruhi oleh the impossibility of God. Apa arti doktrin impasibilitas Allah ini dan implikasinya bagi kehidupan Kristen? Saudara, kita akan belajar polemik teologis yang ada di dalam doktrin ini. Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran atau teologi Kristen, sehingga kita perlu mempelajari mengenai bagian tertentu dari esensi Allah ini. Saya mau ajak kita lihat mengenai polemik teologis ini dengan kutipan seorang teolog yang cukup terkenal, namanya Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann adalah teolog Kristen modern yang sangat-sangat terkenal, dan teorinya tentang possibility of God itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diterima. Apa maksudnya possibility of God? Nanti saya akan jelaskan bagi saudara, dan apa itu impossibility of God. Jürgen Moltmann itu ketika dia meresponi satu tulisan yang berbicara mengenai penyiksaan terhadap kaum Yahudi yang ada di kamp-kamp konsentrasi. Tulisan itu berbicara mengenai sejumlah orang Yahudi yang digantung, lalu sebelum mereka dieksekusi mati, pertanyaan yang timbul adalah di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Allah Tritunggal? Di manakah pribadi yang kemudian kita kenal itu bekerja di dalam kehidupan manusia? Tentu orang Yahudi tidak kemudian menerima Allah Tritunggal, tetapi Jürgen Moltmann itu mengetahui mengenai aspek Allah Tritunggal. Dan penulis daripada kisah penyiksaan orang Yahudi ini bilang begini, ada satu orang Yahudi itu berpikir, di manakah Allah ketika kami menderita? Di manakah peran Tuhan ketika kami menderita, ketika kami itu mengalami kesukaran yang begitu besar? Tadi saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang roh. Tadi Pak Tama bilang Allah adalah Allah yang roh. Allah itu adalah Allah yang tak terbatas. Dia mewahyukan diri, dia menyatakan diri kepada kita sehingga kita mengenal dia, bahkan menggunakan bahasa antropomorfisme. Bagaimanakah dia yang adalah roh, dia yang jauh di sana, itu kemudian dalam penderitaan manusia dekat kepada kita. Maka pertanyaan mengenai penyiksaan yang dialami oleh orang Yahudi itu, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Apakah dia hadir bersama-sama dengan umatnya yang menderita? Jürgen Moltmann itu meresponi tulisan tersebut dengan pertanyaan di mana Allah,
terhadap pembantaian orang Yahudi oleh Nazi dengan kalimat ini. Jawaban lain apapun adalah penghujatan. Tidak ada jawaban Kristen lain terhadap pertanyaan tentang siksaan ini. Berbicara di sini tentang Tuhan yang tidak dapat menderita berarti menjadi Tuhan sebagai setan. Berarti menjadikan Tuhan sebagai setan. Berbicara di sini tentang Tuhan yang absolut akan menjadikan Tuhan sebagai ketiadaan yang memusnahkan. Berbicara tentang Tuhan yang acu tak acu berarti membuat manusia tidak peduli. Maksudnya apa? Jurgen Moltmann mengatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan, Allah yang adalah roh itu, Allah yang tak terbatas, Allah yang tak terhampiri oleh manusia itu, sesungguhnya dia dekat kepada kita, dia hadir di tengah-tengah kita, dia menderita bersama kita. Itu maksudnya. Sehingga teori possibility of God yang dipegang oleh Jurgen Moltmann dan beberapa teolog itu menegaskan bahwa Allah itu dekat sama kita. Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dia bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran yang begitu besar. Sehingga Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang abstrak, Allah yang tidak punya relasi dengan manusia. Tadi dikatakan bahwa Allah itu memanggil manusia berelasi dengan dia. Bahkan relasi itu sudah ada di dalam relasi intra-tritunggal. Dan kemudian relasi itu diperluas kepada ciptaannya. Sekarang Allah menunjukkan bagaimana dia berelasi dengan manusia, khususnya ketika kita berada dalam penderitaan. Tetapi saudara, di dalam polemik teologis ini, Jurgen Moltmann menunjukkan bahwa ada sisi yang mencoba untuk mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak mungkin menderita. Itu yang disebut dengan impassibility of God. Kalau tadi Jurgen Moltmann mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang possibility, yang memiliki emosi, yang dimana emosinya itu dapat memungkinkan dia juga menderita bersama-sama dengan manusia. Suatu penderitaan yang dialami, bahkan kita bisa lihat itu di dalam Yesus Kristus, mengalami secara psikologis penderitaan itu, dan itu menunjukkan solidaritas Allah. Allah kita mau berelasi dengan kita, dan dia dekat dengan kita, dan bahkan penderitaan kita pun dia alami di dalam Kristus. Jadi kalau saudara belajar mengenai divine possibility atau possibility of God, sedang berbicara bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang bukan stuck, Allah yang bukan statis, Allah yang bukan seperti pandangan filsafat Yunani yang mengatakan bahwa Allah ini adalah Allah yang tak terhampiri betul, tetapi di saat yang sama tidak memiliki relasi sama sekali dengan manusia. Allah itu seolah-olah diam, tidak peduli, dan tidak sama sekali memikirkan tentang ciptaan itu. Allah yang benar-benar stuck, Allah yang statis, Allah yang benar-benar tidak berelasi dengan ciptaan. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa dalam divine possibility, Allah memiliki emosi. Ketika dia berelasi dengan kita, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Mereka bertiga yang adalah Esa itu memiliki emosi, dan ketika emosi itu diekspresikan bahkan di dalam konteks penderitaan manusia, Allah dapat menderita. Allah dapat menderita. Saudara, di dalam teori divine possibility ada satu tuduhan yang dituduhkan. Dikatakan bahwa penafsiran kamu terhadap Alkitab itu bersifat simplistik, sangat-sangat simple. Kamu tidak mengerti. Misalnya, ada ungkapan Allah menyesal, ada ungkapan Allah menangis, ada ungkapan Allah marah, dan seterusnya yang kita sebut sebagai bahasa antropomorfisme itu. Bagaimana kita memahami hal itu? Bagi orang-orang yang ada di dalam divine possibility seperti Jurgen Moltmann, mereka mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa Allah memang bersolidaritas dengan penderitaan kita. Dia berelasi dengan kita, dia punya emosi, dan dia menunjukkan emosi itu dengan keterlibatan langsung dia di dalam mengalami penderitaan yang sama seperti manusia alami. Tetapi divine possibility masih saja dituduh sangat simplistik di dalam memahami, menafsirkan Alkitab, bahkan reduktif.
Reduktif dalam arti bahwa tidak seimbang dalam memahami transendensi dan imanensi Allah. Apa itu transendensi dan apa itu imanensi? Allah Tritunggal adalah Allah yang transenden, yang berarti jauh di sana, Allah yang tak terhampiri oleh manusia, Allah yang tidak sejajar, tidak sebanding dengan ciptaannya. Tetapi Allah yang transenden ini adalah Allah yang imanen juga. Namun di dalam divine possibility mereka menekankan lebih kepada imanensi Allah. Allah yang hadir di sini, Allah yang menderita bersama-sama dengan kita, yang bisa mati, yang bisa dipukul, yang bisa kemudian mengalami keadaan-keadaan pergumulan psikologis, bahkan itu dalam pikiran, perasaan Allah itu mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami begitu banyaknya kesulitan, persis seperti yang dialami juga oleh manusia. Walaupun Allah itu adalah Allah yang kudus, tetapi mereka sedang mau menekankan mengenai imanensi Tuhan yang begitu dekat dengan ciptaannya, sehingga secara psikologis Allah itu adalah Allah yang bisa tersentuh oleh penderitaan, dan itu nampak di dalam kehidupan daripada siapa? Kristus. Tapi sekali lagi tuduhan yang diberikan adalah reduktif, sangat reduktif karena hanya lihat imanensinya Tuhan. Lalu bagaimana dengan divine impassibility? Divine impassibility adalah terbalik daripada divine passibility. Divine impassibility itu bilang begini, doktrin ini tidak dapat dipisahkan dari natur Allah yang adalah kekal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Kalau dia adalah Allah yang kekal, berarti karakter-karakter Allah itu kekal. Kehendak dia, janji-janjinya dia tidak pernah berubah. Kalau saudara lihat ini terbalik ya, seperti kontras dengan divine possibility. Kalau divine possibility itu mengatakan bahwa Allah bisa menderita, kemungkinan ada perubahan di dalam emosinya, tetapi divine impassibility bilang tidak. Allah adalah Allah yang kekal. Karena dia kekal berarti karakternya, kehendaknya, janji-janjinya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya dan amin, dan tidak pernah berubah. Kalau saudara kenal dengan Allah yang seperti ini, maka saudara tidak akan temukan dalam pribadi Tritunggal itu ada mudi. Kalau di dalam konteks divine impassibility, saudara, Alkitab bilang bahwa Allah adalah kekal, berarti dia tidak pernah berubah. Dan itu berarti keadaan emosi daripada Allah juga tidak dapat berubah atau dipengaruhi atau diubah oleh kekuatan di luar dirinya. Allah kekal, maka Allah impassible. Bapa, Anak, dan Roh Kudus impassible. Tuduhan yang diberikan kepada doktrin divine impassibility dari mereka yang ada di pihak divine possibility. Apa itu? Oh, Allah ini tidak memiliki kapasitas emosi. Dia itu Allah yang statis, tidak tersentuh, tidak mampu memahami penderitaan manusia. Kalau dia adalah Allah yang berelasi dengan manusia, dia harus bisa tersentuh oleh penderitaan, dia harus bisa tersentuh oleh pergumulan manusia. Kalau dia tidak bisa tersentuh oleh itu, dia bukan Allah. Masalahnya, divine impassibility mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh kekal dan tidak ada perubahan emosi pada dirinya. Lalu, bagaimana dengan kalimat yang tadi saya katakan? Allah menyesal, Allah berduka. Apa maksudnya kalimat-kalimat itu? Kaitannya dengan esensi Allah yang tidak berubah ini. Wah, ini susah ya. Sulit ya untuk dipikirkan, apalagi kalau itu dikaitkan dengan kehidupan Kristen. Tuduhan berikutnya diberikan oleh orang-orang divine possibility kepada divine impassibility adalah bahwa Allah tidak peduli terhadap ciptaannya. Bahkan dikatakan bahwa Allah seperti itu adalah Allah yang dingin, tanpa gairah dan tanpa cinta. Benarkah Allah demikian? Benarkah bahwa Allah kita yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang dingin? Allah yang gak ada kasih? Allah yang gak ada gairah? Allah yang tidak dapat menderita? Ini divine impassibility bilang Allah kita adalah Allah yang tidak dapat menderita. Impossible, tidak mungkin menderita. Wah, kalau kayak begini susah juga ya kita memahami Allah yang kita sembah itu memiliki relasi dengan kehidupan manusia. Dalam penderitaan kita, apakah kita dibiarkan Allah sendirian?
Apakah hidup manusia itu adalah hidup yang terpisah dari Allah seperti teori deisme? Deisme mengatakan bahwa Allah itu tidak berhubungan dengan ciptaannya. Allah membiarkan ciptaannya berjalan sendiri. Mau mati mau hidup itu bukan urusanku. Apakah Allah kita adalah Allah deisme? Kalau dengan memegang teori divine impossibility. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen memahami apa itu divine impossibility? Impossibilitas Allah dalam hal ini adalah Allah Tritunggal, bukan cuman Anak, bukan cuman Roh Kudus, tetapi Bapa adalah impossible. Kita masuk ke dalam Rob Lister punya definisi. Saya kira ini adalah definisi yang sangat bisa kita terima untuk kemudian mengakomodir baik divine possibility ataupun divine impossibility di dalam sudut pandang biblika. Kalau saudara baca di dalam teks ini, dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak mungkin dalam arti bahwa dia impossible, dalam arti bahwa dia tidak dapat dimanipulasi, dia tidak dapat dikejutkan oleh interaksi emosional yang dia tidak inginkan atau dia tidak izinkan terjadi. Allah kita adalah Allah yang impossible. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang tidak dapat dimanipulasi atau dikejutkan oleh apapun. Sehingga kalau saudara baca dalam Alkitab, Allah berduka, Allah menyesal itu tidak sama dengan emosi Allah yang berubah-ubah dan bergantung kepada ciptaan, sehingga ketika ciptaan gak taat sama Tuhan, ciptaan jatuh dalam dosa, Allah terkejut dan kemudian Allah menyesal. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini kalau toh pada akhirnya jatuh dalam dosa? Allah kita bukan Allah yang sedemikian. Maka impossibility of God, saudara, itu menutup kemungkinan terhadap segala bentuk manipulasi ataupun kekejutan yang terjadi dalam interaksi emosional antara kita dan Allah, di mana Allah mengizinkan dirinya dikejutkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dia tetapkan itu terjadi. Kalau saudara lihat seperti ini, maka saudara bisa tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Saudara mendekati Allah Tritunggal, saudara mendekati dia dengan satu konsep pengenalan sejati yang tadi Pak Tama bilang, pengenalan menentukan ibadah saudara. Kalau saudara punya konsep tentang Allah saudara adalah Allah yang mudi, Allah yang bisa dikendalikan oleh manusia, yang bisa dikendalikan oleh perubahan emosimu, saudara itu bukan Allah sejati. Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau saya berdoa, misalnya papa mama saya sakit, khususnya misalnya salah satu dari mereka berdua sakit terminal, mau mati. Terus kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah papa saya daripada kanker. Tolong Tuhan sembuhkanlah dia. Ada waktu ketika saudara berdoa begitu dan Tuhan sembuhkan. Tetapi ada case yang lain, kasus yang lain, di mana ketika doa yang sama dinaikkan dan Tuhan tidak sembuhkan dia. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kenapa ada doa yang dijawab oleh Tuhan sesuai keinginan yang kita doakan kepada Tuhan, tetapi ada doa yang persis sama dengan doa orang yang lain yang tadi saya sebutkan, tetapi Tuhan tidak sembuhkan orang tuanya? Kuncinya ada di mana? Divine impossibility. Divine impossibility. Saudara harus akui itu. Kalau tidak, saudara beribadah kepada Allah yang seperti apa? Allah Tritunggal adalah impossible. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi dia tidak bisa dimanipulasi oleh segala bentuk emosi kita yang tidak dia inginkan dan tidak dia izinkan itu terjadi. Namun ini tidak sama dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki emosi. Maka tuduhan kepada divine impossibility yang mengatakan bahwa oh Tuhan gak punya emosi, itu salah besar. Karena saudara perhatikan, baik divine possibility maupun divine impossibility keluar daripada teolog Kristen. Ini bukan di luar daripada teolog Kristen, ini teolog Kristen sendiri, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau divine impossibility
adalah suatu teologi yang berakar kepada tradisi kekristenan sejak awal. Dan sampai hari ini kita berdasarkan Alkitab dan tradisi kekristenan tradisional atau konvensional, kita percaya bahwa Dia Tuhan adalah berpribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berpribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu berarti dia punya emosi, dia punya afeksi. Tapi saudara harus ingat bahwa ketika mengatakan bahwa Allah itu memiliki emosi, dia tidak terpengaruh. Perhatikan, dia tidak terpengaruh oleh makhluk-makhluknya, oleh ciptaannya. Saudara, ini yang saya sebut otoritas Tuhan, Allah Tritunggal, yang saudara kenal, yang saudara yakini dalam kesetaraan dan perbedaannya. Saudara harus ingat baik-baik bahwa pribadi itu adalah pribadi yang memiliki emosi. Tetapi di saat yang sama, emosi dia sama sekali tidak dikendalikan atau tidak bergantung kepada perubahan emosi saudara. Dia adalah Allah yang sekali lagi berdaulat pada dirinya. Kekekalannya dia menyebabkan dia impossible, menyebabkan karakter dia tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk-makhluknya. Tidak bisa. Karena dia Allah. Maka dia dalam semangat kasih sayangnya, dia juga memungkinkan, perhatikan, ini sesuatu yang unik sekali, dia juga memungkinkan untuk dipengaruhi oleh makhluk-makhluknya. Tetapi pengaruh itu saudara sedemikian selaras sehingga tidak bertentangan dengan kehendaknya. Tidak bertentangan dengan kehendaknya, atau menyebabkan Allah itu merubah keputusannya. Saya ulangi. Kalau tadi saudara menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa diubahkan oleh apapun di luar dia. Emosi dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di luar dia. Sekarang, dia Tuhan mengizinkan suatu kemungkinan untuk dipengaruhi oleh ciptaan, tetapi di saat yang sama pengaruh itu adalah selaras sesuai dengan kehendaknya, sehingga dia tidak pernah membiarkan dirinya kemudian melawan karakternya atau membuat dirinya inkonsisten terhadap dirinya sendiri. Oh saudara, ini sesuatu yang sangat dalam pengertiannya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, lebih dalam di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ini kemungkinan ini Tuhan buka bagaimana caranya ya. Di satu pihak kok Tuhan itu kelihatannya begitu berdaulat dengan emosinya yang tidak bisa dirubah. Tapi di pihak lain Allah memungkinkan adanya suatu pengaruh daripada ciptaan, tetapi pengaruh itu di dalam koridor kehendak Allah, di dalam keserasian dengan Allah itu sendiri, sehingga Allah tidak sama sekali berubah oleh karena pengaruh bersangkutan. Apa maksudnya ini? Ini yang saya sekali lagi tekankan, apa yang tadi Pak Tama sampaikan, relasi dengan manusia. Relasi itu saudara lihat pertama-tama di dalam perjanjiannya. Perjanjian antara Allah Tritunggal dengan manusia memungkinkan ada interaksi di sana. Kalau tanpa perjanjian, saudara sulit membayangkan interaksi antara Allah dan kita. Perjanjian itu diinisiasi oleh Bapa, dieksekusi oleh Kristus, dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Perjanjian itu bahkan dimulai di mana? Di Taman Eden, pre-fall. Dan perjanjian pasca kejatuhan pun ada, yaitu perjanjian anugerah sampai kepada akhir zaman ini. Seluruh hidup manusia diikat dengan Allah dalam konteks perjanjian, sehingga terjadi apa yang disebutkan interaksi. Interaksi itu diinisiasi oleh Allah Tritunggal, diikatkan kepada kita. Kita ini pasif, kita tidak sama sekali menjadi pihak yang menginisiasi perjanjian, tetapi kita menjadi penerima perjanjian, dan kita dimasukkan ke dalam perjanjian itu dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan Allah dalam perjanjian. Sehingga ketika engkau lihat relasi antara kita dan Tuhan berjalan, ada interaksi bukan?
Bapa mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Kristus mengasihi kita, Roh Kudus menguduskan kita. Kita mengasihi Kristus dan kita hidup kudus sesuai dengan perjanjiannya. Itu interaksi, saudara. Dan ketika engkau jatuh dalam dosa dan engkau melawan Tuhan, maka terjadi apa yang disebut dan murka Allah atas kita. Karena apa? Karena kita terikat di dalam perjanjian itu. Ada interaksi di sana. Maka ketika engkau lihat kalimat ini, Allah berduka, atau jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Kenapa perintah itu diberikan? Kenapa itu ada dalam Alkitab? Bukan menunjuk kepada pertama-tama perubahan emosi Tuhan, tetapi menunjuk kepada interaksi, relasi antara Bapa, Anak, Roh Kudus dengan kita yang diikat dalam perjanjian itu. Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Dia marah kalau kita berdosa. Itu semua adalah proses relasi yang tadi dikatakan di dalam definisi divine impassibility. Jadi divine impassibility, saudara, sama sekali tidak memberikan ruang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki emosi, atau Allah itu menjadi Allah yang deisme, Allah yang kemudian tidak memiliki relasi dengan manusia, Allah yang tidak peduli ciptaannya, Allah yang bahkan tidak peduli terhadap kesukaran, penderitaan, kesakitan yang kita alami atau kematian yang kita alami. Allah peduli. Tapi saudara lihat paradoks ini. Allah yang peduli, Allah yang kasih, Allah yang murka kepada dosa kita tetapi memulihkan kita dalam Kristus adalah Allah yang tidak berubah. Ini yang disebut dengan paradoksnya Tuhan. Kalau saudara tidak percaya kepada Allah yang sedemikian, jangan berdoa kepada Dia. Jangan sembah Dia, jangan ibadah kepada Dia, karena Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bisa diatur oleh saudara. Tapi Allah Tritunggal tidak demikian. Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak berubah, tetapi di saat yang sama Dia memberi ruang bagi saudara untuk berelasi dengan Dia, terjadi interaksi di sana melalui perjanjiannya. Tetapi perjanjian itu ada di dalam koridor kehendak kekal Allah Tritunggal. Bahkan contoh ciptaan. Tadi pertama kasih contoh ya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Sebelum penciptaan terjadi, Allah sudah diskusi dalam kekekalan untuk menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya. Kalau begitu, interaksi yang terjadi di dalam alam semesta, sekecil apapun yang terjadi, itu berada di dalam apa yang disebut dan koridor ketetapan Tuhan. Dan ketetapan itu tidak bisa berubah. Tetapi sekaligus ketetapan yang tidak bisa berubah itu membuka ruang bagi apa? Kebebasan interaksi antara Allah dan manusia. Unik ya Allah kita ya. Jadi jangan pikir Allah Tritunggal itu biasa-biasa, saudara. Saudara harus kenal siapa Dia. Ini baru satu bagian kecil dari esensinya. Belum lagi esensi yang lain, saudara. Ini baru satu aja. Maka pertanyaan yang timbul ketika saudara mencoba untuk merenungkan divine impassibility atau impassibilitas Allah dalam kehidupan Kristen, ada pertanyaan yang saudara dan saya harus jawab. Jika Allah tidak dapat berubah, tidak dapat menderita, tidak dapat mati, apakah itu berarti Allah tidak mampu mengasihi dan berempati terhadap penderitaan manusia? Saudara, ingat paradoks tadi. Pertanyaan ini saudara harus bisa jawab dengan pemikiran paradoks tentang siapa Tuhan. Jika Allah tidak dapat berubah, tidak dapat menderita, tidak dapat mati, apakah itu berarti Allah tidak mampu mengasihi dan berempati terhadap penderitaan manusia? Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Kita baca teks ini sama-sama. 2 ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, yaitu dari sorga, diturunkan oleh Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang dimaksudkan dengan bayangan atau pertukaran di sini? Yakobus sedang berbicara apa, saudara? Yakobus sedang memperbandingkan ketidakberubahannya Allah dengan perubahan yang konsisten terjadi pada ciptaan. Saya ulangi, ketidakberubahannya Allah
versus perubahan yang konstan terjadi terus-menerus pada manusia dan seluruh ciptaan. Bayangan itu, kalau saudara ingat ya, ini Yakobus sedang mengingatkan para pembacanya, termasuk kita. Kalau saudara ketemu yang namanya terang siang, kita jalan di bawah sinar matahari, maka akan selalu ada timbul bayangan, bukan? Begitu juga kalau ada cahaya lampu, kena terang ya, terang lampu pasti ada bayangan. Bayangan itu berubah, bukan? Bayangan itu akan terus bergerak. Nah, ini disebut dengan apa yang ada pada diri ciptaan, natur yang selalu ada pada ciptaan, yaitu apa? Berubah. Bayangan berubah. Pertukaran, berbicara mengenai apa? Ini mengingatkan kepada kisah kejadian tentang Allah menciptakan alam semesta. Ada pertukaran hari, siang ke malam. Kemudian ada pertukaran yang namanya kita sebut sebagai pertukaran musim. Ada musim menuai, ada musim menanam, ada musim hujan, dan seterusnya. Pertukaran. Pertukaran dan perubahan adalah ciri khas ciptaan. Tetapi itu bukan ciri khas daripada pencipta. Ciri khas daripada pencipta, Yakobus katakan bahwa dia tidak berubah. Tidak berubah. Namun yang tidak berubah itu, Bapa segala terang yang tidak berubah itu adalah pribadi yang memberikan hal-hal yang baik kepada kita dan yang menganugerahkan segala sesuatu yang sempurna bagi kita. Itu berarti Yakobus sedang mengakomodir paradoks divine impossibility tadi. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita tidak berubah, itu nggak sama dengan dia tidak peduli kepada kita, nggak sama dengan dia tidak mengasihi kita, nggak sama dengan dia tidak berempati kepada kita, nggak sama dengan dia tidak turut terlibat di dalam penderitaan kita, nggak sama. Dia Allah yang tidak berubah, tetapi di saat yang sama dia pun berempati kepada kita, dia mengasihi kita. Next slide, saudara lihat ini gambar yang tadi Pak Tama sempat sebutkan juga dengan ilustrasi segitiga sama sisi. Saya kira saudara sudah sering lihat ini di internet. Allah Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Sebaliknya juga Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra. Bicara mengenai pluralitas ketiga pribadi. Tetapi ketiga pribadi adalah Allah esensinya. Kalau ketiga pribadi ini adalah Allah esensinya impossible, yang tidak bisa berubah, Bapa tidak berubah, Anak tidak berubah, Roh Kudus tidak berubah. Wah, ini sulit ya saudara paham ya. Tapi saudara mari kita perhatikan, Anak yang tidak berubah, Bapa yang tidak berubah, Roh Kudus yang tidak berubah itu, tadi saya katakan secara paradoks memberikan ruang bagi interaksi kita dan Bapa, dan itu berpuncak di dalam Kristus. Dalam Kristus yang berinkarnasi ke dalam dunia. Bapa mengutus Anak datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi rancangan penyelamatan yang Bapa inisiasi. Dalam segala pekerjaan Allah Tritunggal selalu bekerja bersama-sama dan koeksisten. Selalu ada bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan tidak pernah penebusan hanya pekerjaan Allah Anak saja. Atau penciptaan hanya pekerjaan Allah Bapa saja, atau Roh Kudus hanya mengerjakan pekerjaan pengudusan saja, tetapi ketiganya mengerjakan seluruh pekerjaan itu bersama-sama. Bapa, Anak, Roh Kudus kerjakan penciptaan, Bapa, Anak, Roh Kudus kerjakan apa yang disebut dengan penopangan, pemeliharaan terhadap ciptaan, mengerjakan penebusan, mengerjakan pengudusan bersama-sama, koeksisten. Dan ketiga pribadi ini saudara sekarang membuka dirinya kepada kita, membawa relasi itu kepada kita lebih dekat lagi. Dia bukan saja Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen, yang dekat dengan kita melalui siapa? Kristus. Kristus. Saudara, segala bentuk kata-kata dalam Alkitab yang bersifat antropomorfisme, puncaknya itu kepada Kristus, saudara. Puncaknya itu kepada Kristus. Allah digambarkan seperti manusia. Contoh, Allah memiliki tangan Allah yang menopang kita, atau mata Allah yang melihat kita. Kalau Allah adalah roh, masa Allah punya mata? Kalau Allah adalah roh, masa Allah punya tangan? Kalau Allah
itu roh, masa Allah punya kaki? Dia berjalan-jalan di hari yang sejuk ketemu Adam dan Hawa. Dia roh. Dia tidak punya tubuh. Tetapi ketika digambarkan oleh Alkitab, dia digambarkan dengan cara antropomorfis. Sehingga engkau bisa memahami dia, mengenal dia dengan sudut pandang ciptaan, sehingga engkau dan saya bisa kenal dia dengan lebih dekat lagi. Sekarang, semuanya itu berpuncak kepada Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, dan dia menunjukkan divine impassibility yang bisa disentuh oleh penderitaan. Tanpa kehilangan esensi dia yang impossible itu. Bisa disentuh oleh penderitaan, bisa menangis, bisa dipukul, bisa mati. Dan itu menggambarkan bahwa Allah Tritunggal, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang impossible itu, sesungguhnya Allah yang membuka diri dan mengasihi kita dan begitu dalamnya, dan itu nampak di dalam Kristus. Interaksi perjanjian itu berpuncak, klimaks, ultimat ada pada diri Kristus. Sehingga saudara dan saya bisa menikmati dia di dalam peribadatan, menikmati dia di dalam keseharian hidup kita, bahkan mengandalkan dia di dalam doa-doa kita dan meminta pertolongan dia di tengah-tengah penderitaan kita yang paling dahsyat sekalipun. Dia ada di sana, tapi di saat yang sama dia tidak berubah. Ketika saudara harus menangis, mungkin karena mahasiswa nggak ada uang untuk bayar sekolah, uang sekolah, atau saudara harus menangis karena pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam banyak hal. Saudara harus ingat, divine impassibility adalah kekuatan kokoh bagi saudara untuk memiliki pengharapan di dalam dia. Kalau dia tidak impossible, saudara nggak boleh percaya dia. Maka ini adalah sesuatu yang begitu unik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menampilkan dirinya Allah, tetapi juga di saat yang sama berinteraksi dengan manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan itu sudah dimulai dengan perjanjiannya yang digenapkan dalam Kristus. Maka impossibilitas Allah memiliki koneksi yang erat dengan kehidupan Kristen. Allah kita adalah Allah yang berelasi dekat dengan ciptaannya. Saya akan ajak kita melihat 4 poin impossibilitas Allah dan kehidupan Kristen. Yang pertama, Allah Tritunggal tidak mungkin berubah dalam esensinya dan tidak mungkin menderita. Saudara harus pegang ini. Ini sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat. Alkitab sudah bilang, termasuk Yakobus tadi. Jika Allah Tritunggal, ini implikasi. Jika Allah Tritunggal tidak menderita, perhatikan kalimat ini karena ini sesuatu yang menuntut saudara punya logika yang sangat dalam untuk menerimanya di dalam iman. Jika Allah Tritunggal tidak menderita, tidak berarti kita dapat yakin bahwa kasih-Nya kepada kita tidak itu berarti, jika Allah Tritunggal tidak menderita, itu berarti kita dapat yakin bahwa kasih-Nya kepada kita tidak dimotivasi oleh kebutuhan atau kekurangan apapun pada dirinya. Wah, ini unik ya. Unik sekali. Perhatikan, jika Allah Tritunggal tidak menderita, itu berarti kita yakin bahwa kasih-Nya kepada kita tidak dimotivasi oleh kebutuhan atau kekurangan apapun pada dirinya, karena dia adalah self-sufficient. Dia cukup pada dirinya sendiri. Kalau dia tolong saudara, kalau dia kasih saudara, itu bukan karena saudara, tapi karena dia mau mengasihi saudara, dan karena dia mau memberikan belas kasih-Nya, kemurahan-Nya kepada kita, dan bukan dimotivasi oleh kebutuhan atau kekurangan apapun pada dirinya. Ada orang yang tanya begini, untuk apa Allah cipta kita? Kita bilang untuk memuliakan dia. Loh, berarti kalau Allah cipta kita untuk memuliakan dia, berarti kalau kita tidak memuliakan dia, Allah kurang kemuliaannya? Tidak. Allah tidak kurang kemuliaannya. Kalau kita dituntut Allah untuk mengasihi Allah, apakah itu Allah kekurangan kasih pada dirinya? Juga tidak. Allah cukup pada dirinya, self-sufficient. Dia cukup pada dirinya. Kadang-kadang saudara dan saya berinteraksi dengan sesama, bukan kadang-kadang, memang begitu. Manusia kalau berinteraksi dengan sesama, itu selalu sifatnya komplementer, ya tidak?
Laki-laki dan perempuan dari sejak Allah menciptakan mereka, sifatnya itu komplementer. Gak bisa manusia itu bersifat isolasi kan, harus komplementer, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada diri kita ada yang tidak lengkap, pada diri kita ada yang kurang. Kalau Allah tidak begitu, Allah cukup pada dirinya sendiri. Kenapa? 3 pribadi, satu kesatuan yang esa. 3 pribadi cukup pada dirinya sendiri. Dia mulia pada dirinya, dia kasih pada dirinya, dia benar, dia adil, dia kudus pada dirinya. Cukup, tanpa ciptaan. Itu berarti ketika saudara dan saya dikasihi oleh Allah atau dia cipta kita, itu bukan karena dia kurang sesuatu dan dia butuh tambahan dari luar. Tidak. Dan ini membuat saudara dan saya lebih menghormati Tuhan kita ketika kita berdoa atau kita beribadah. Saudara tidak berdoa dan tidak beribadah karena dengan asumsi kalau saya tidak berdoa dan tidak beribadah, Allah akan kurang sesuatu. Tidak. Justru kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Ini konsep ibadah yang benar. Sehingga saudara, sekali lagi, jika Allah Tritunggal tidak menderita, itu berarti kita dapat yakin bahwa kasihnya kepada kita tidak dimotivasi oleh kebutuhan atau kekurangan apapun pada dirinya. Karena dia self-sufficient, cukup pada dirinya. Dia tidak mengasihi kita karena tanpa kita, dia akan merasa kesepian atau kehilangan atau kekurangan dalam beberapa hal. Tidak. Dia memilih untuk mengasihi kita dengan cuma-cuma karena sifatnya dia adalah kasih. Jadi kalau dia mau berelasi dengan kita, dia mau ikat perjanjian dengan kita, dia mau selamatkan kita di dalam anaknya Yesus Kristus bagi kita. Ingat, itu karena dia mau. Itu karena memang sifatnya demikian. Karena dia kasih, maka dia beri itu bagi kita. Bayangkanlah saudara seperti ini. Saudara terlilit hutang, pinjol misalnya, pinjaman online. Lalu saudara datang minta tolong kepada orang yang kikirnya minta ampun. Sifatnya memang kikir, gak bisa membagi. Lalu saudara minta tolong sama dia, tolong dong saya, bantu saya beri pinjaman, saya mau bayar hutang saya. Menurut saudara kira-kira dia kasih gak? Kalau wataknya kikir? Enggak. Tapi kalau wataknya adalah kasih, dan memang dia adalah kasih, kasih tinggal di dalamnya dan dia tinggal di dalam kasih. Saudara datang minta tolong sama dia, masakan dia tidak kasih? Itu digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam suatu perumpamaan janda yang perkaranya itu dia tuntut supaya hakim itu segera selesaikan. Hakim itu hakim yang lalim. Dia datang terus menerus, sampai akhirnya hakim yang lalim itu juga pikir, kalau begitu saya kasih sajalah, ya. Perkara ini diselesaikan segera supaya cepat, ya. Jangan sampai saya diapa-apain, ya. Itu kan pertimbangan daripada hakim yang lalim. Tuhan Yesus kasih perbandingan. Jika hakim yang lalim saja, orang datang terus-menerus minta tolong sama dia, akhirnya dia luluh dan dia beri. Itu lalim loh. Naturnya itu lalim. Apalagi Bapa di surga. Allah yang pada naturnya adalah kasih, yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Kasih. Allah yang kudus dari kekal sampai kekal kudus. Allah yang benar dari kekal sampai kekal benar. Allah yang adil dari kekal sampai kekal adil. Tidak berubah. Bayangkan kalau dia berubah. Siapa yang mau datang minta kepada Tuhan keadilan? Karena dia berubah. Bisa saja dia pandang rupa, bisa saja dia pandang bulu dalam peradilannya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang sedemikian, tidak berubah, tidak mungkin menderita. Sehingga ketika dia memberikan kepada kita, itu bukan dimotivasi sekali lagi pada diri Allah kekurangan sehingga dia butuh sesuatu dari luar, tidak. Tetapi justru kitalah yang membutuhkan dia. Dia bergerak dari dasar kasih, dari pribadinya, dari karakternya yang tidak berubah itu. Kedua, pada diri Allah Tritunggal tidak ada perubahan emosi atau afeksi. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia tidak ada perubahan emosi, afeksi. Dia sempurna, Tritunggal. Sifat Allah tidak diubah oleh ciptaan, sebaliknya disposisi dari sifat Allah adalah aktif mengubah ciptaan. Bukan kita yang mengubah Allah, tapi lebih tepatnya Allah ubah kita.
Bagaimana proses Allah ubah kita dalam doa kita? Saudara bisa lihat itu di dalam contoh apa? Jangan sebut Kristus dulu lah ya. Doa siapa saudara? Yeremia. Nabi Yeremia yang disebut sebagai nabi peratap. Nabi yang gagal total dalam pelayanannya gara-gara gak ada orang yang bertobat. Tetapi di hadapan Tuhan dia berhasil. Dia pernah berdoa sama Tuhan begini. Saking dia jengkel sama Tuhan, karena dia memberitakan firman, firman itu belum Tuhan genapi. Lalu di saat yang sama orang menilai dia penipu, dan di saat yang sama orang menganggap dia pro kepada bangsa Babel sebagai pengkhianat, dan dia dimusuhi, bahkan kemudian mau dibunuh mati oleh orang Israel. Dia marah sama Tuhan. Kenapa? Karena dia berulang-ulang minta sama Tuhan, Tuhan bela saya dong, bela saya dong kepada orang-orang yang menganiaya dan kemudian mau membunuh saya, bela saya. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Lalu Yeremia berdoa begini, Tuhan, Engkau itu sama seperti mata air yang mengalir dan tidak bisa dipercaya. Engkau tuh sama seperti mata air yang mengalir yang tidak bisa dipercaya. Aliran air yang gak bisa dipercaya, yang bergerak berubah-ubah. Lalu Tuhan jawab apa sama Yeremia? Cabut perkataanmu. Kalau engkau tidak berhenti berkata demikian, kenabianmu saya cabut. Wah, itu ngeri ya. Satu-satunya doa yang ditegur oleh Tuhan di dalam perjanjian lama waktu saya, selain daripada Nabi Yunus juga ya saudara, tapi Nabi Yunus kan berdoa di dalam perut ikan ya saudara. Ini Yeremia nggak dalam perut ikan saudara, tapi ini doa yang Tuhan suruh dia diam. Kalau kau nggak diam, saya cabut kenabian. Itu ngeri banget ya. Tuhan nggak akan bicara lagi lewat Yeremia. Apa yang sedang diproses Tuhan pada Yeremia? Tuhan ubah cara pikir Yeremia dan hati dia dalam melayani Tuhan. Kehadiran Allah dan penyertaan Allah tidak sama dengan meniadakan penganiayaan, penolakan, penindasan atas Yeremia. Allah tetap hadir, Allah menyertai Yeremia walaupun penderitaan tetap ada. Allah ubah Yeremia melalui doanya, dan di dalam doanya Allah tegur dia. Siapa lagi yang Allah proses? Tadi saya sebut Yunus. Terlalu keras kepala sampai akhirnya Tuhan izinkan dia masuk perut ikan. Di perut ikan dia berdoa, dari lembah kematian Tuhan aku berdoa kepadamu. Lalu dia mengakui dosa-dosanya di sana, dan dia meminta Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasih kepadanya. Dari perut ikan. Apa yang saya mau katakan? Yunus diproses Tuhan melalui doa yang ada di dalam perut ikan. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan, pengakuan akan pimpinan Tuhan, pengakuan dia harus tunduk kepada Tuhan, dan bukan Tuhan tunduk sama dia. Saudara lihat ini ya, divine impassibility. Allah aktif mengubah kita dan bukan kita mengubah dia. Itu sebabnya Allah Tritunggal dalam ketidakberubahannya membuat saudara dan saya memiliki keyakinan teguh untuk berdoa kepada dia dan minta pertolongan dia, karena dia memang tidak berubah. Emosi dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, dia sempurna pada dirinya sendiri. Relasi dalam emosi atau afeksi, kasih sayang yang penuh gairah, itu sudah dimulai bukan di dalam relasi Allah dan ciptaan, tetapi di dalam relasi antara diri Allah sendiri di dalam Tritunggal, dan kemudian itu meluas kepada ciptaan. Jadi kalau saudara lihat ya, relasi gairah, cinta kasih, emosi yang meluap-luap di dalam api kasih sayang, itu dimulai di mana? Dari kekal sampai kekal, di dalam relasi Tritunggal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi anak. Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Jadi apa yang kurang pada mereka? Nggak ada yang kurang. Ketiganya sudah berelasi demikian. Dan kalau hari ini saudara dicipta dalam komunitas dan diberikan relasi kasih dalam komunitas, ada luapan cinta kasih, gairah mengasihi satu dengan yang lain, datang dari mana? Dari Tuhan. Komunitas pertama dari kekal sampai kekal itu Allah Tritunggal. Kemudian Allah luaskan itu, ekspresikan itu di dalam ciptaan. Ciptaan ada atau tidak ada itu nggak masalah, karena Allah tidak terganggu. Tetapi ingat, ciptaan adalah ekspresi daripada komunitas kekal Allah yang dinyatakan dalam tindakan ciptaannya dengan membangun manusia sebagai suatu umat komunitas. Kemudian dalam komunitas itu terjadi interaksi, kasih satu terhadap yang lain. Adam mengasihi Hawa, Hawa mengasihi Adam. Setelah jatuh dalam dosa,
sekalipun manusia tidak lagi saling mengasihi, Kristus datang untuk memulihkannya sehingga kita bisa kembali saling mengasihi. Relasi itu, saudara, menunjukkan kepada kita konsistensi karakter Allah. Afeksi Allah yang dari kekal sampai kekal sangat-sangat tidak berubah, dan justru ciptaan adalah ekspresi dari komunitas kekal itu, ekspresi dari kasih kekal Allah itu yang sudah ada sebelum ciptaan ada. Jadi itu berarti saudara bersyukurlah karena Allah itu begitu kokoh dan tidak berubah dalam emosi afeksi dia. Itu memungkinkan sekalipun ciptaan jatuh dalam dosa, ketika redemption tiba, penebusan tiba, saudara akan dikembalikan kepada posisi yang Allah sudah tetapkan, yaitu mengimitasi Allah dalam komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu nggak berubah. Kenapa? Karena memang dari dulu sudah begitu. Dari kekal sampai kekal memang begitu. Relasi Bapa dan Anak dan Roh Kudus demikian. Derek Cooper itu mengatakan bahwa ketika kita mengatakan hal yang seperti tadi sudah kita pelajari dalam poin kedua ini, dikatakan bahwa Tuhan tidak mengalami emosi, tidak mengalami perubahan emosi maksudnya. Tuhan tidak mengalami perubahan emosi, itu berarti bahwa dia tidak memiliki kasih sayang atau hubungan nyata dengan makhluknya. Itu tidak berarti demikian. Allah itu tetap memiliki hubungan kasih sayang dengan makhluk ciptaannya. Sehingga ketika kita bilang Tuhan tidak mengalami perubahan emosi, tidak berarti bahwa dia tidak memiliki hubungan kasih sayang dan nyata dengan makhluknya. Saudara, dan saya lihat di situ lebih lanjut, kasih sayang itu secara teologis mengacu pada watak dan hubungan yang berasal dari dalam diri Allah sendiri, yang meluas kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Dan saudara, dan saya lihat juga di situ bahwa Derek Cooper mengatakan fakta impossibility of God itu merupakan kabar baik bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan akan selalu penuh kasih sayang kepada kita. Dia akan, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris kan jauh lebih kuat ya di situ ya. God disposition towards us is always maximally loving, maximally just, maximally good, and so forth. Jadi itu berarti tidak ada ruang bagi perubahan karena Allah itu sendiri selalu dan kapan saja, di mana saja, maximally perfect in his affection. Ketika dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara, dia mengadili kita dan seterusnya saudara, dia berbuat baik kepada kita, itu maksimal atau sempurna. Tidak pernah kita menjumpai Allah kekurangan kasih, kekurangan keadilan pada dirinya, atau kekurangan kebijaksanaan dan lain-lain. Gak pernah saudara. Dia selalu maksimal, atau kita sebut sebagai maximally perfect. Wah saudara, hubungan suami istri pun gak bisa maximally perfect saudara, gak bisa. Saudara yang sudah hidup dalam rumah tangga bersaksi mengenai hal itu sendiri. Gak ada kasih suami, kasih istri yang seperti kasih Allah ini, afeksi yang seperti afeksi Allah ini. Itu sebabnya saudara, betapa saudara dan saya memuji Allah karena kita punya Allah Tritunggal yang impossible. Dalam seluruh keberadaannya dia perfect saudara. Sehingga ketika dia memberikan kasihnya kepada kita dalam Kristus, itu perfect saudara, gak ada cacat. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan selalu cacat, ya tidak, sedih ya. Saudara dan saya selalu sebagai manusia yang berubah-ubah emosinya. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, selalu kita mempersembahkan apa yang unstabil. Selalu hati kita itu mendua, atau kita sebut sebagai dualitas. Kita tidak tetap pada tempatnya. Kita selalu berubah-ubah. Bahkan dengan relasi suami istri, sekali lagi, relasi suami istri, relasi yang paling intim, kita berubah-ubah. Tapi syukur kepada Allah karena kita punya Allah yang tidak berubah. Sehingga ketika saudara berjumpa,
temanmu tidak loyal kepada engkau. Rekan pelayananmu tidak loyal di dalam pelayanan kepada Tuhan. Suamimu, istrimu bahkan berzina. Saudara ingat, ada satu yang tidak berubah. Siapa? Tuhan. Dan itu membuat engkau memiliki pengharapan yang kuat sekali. Keempat dan nomor ketiga dan keempat saya gabung satu kali. Allah itu konsisten dan konstan baik dalam seluruh sifat-sifatnya versus ciptaan yang tidak konsisten dalam segala sifatnya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Konstan baik, konsisten baik. Karena itu dia layak untuk kita sandari, dia layak untuk kita percayai, dia layak untuk menjadi pengharapan bagi manusia yang selalu berubah, konsisten dan konstan berubah. Poin 4, Allah bahkan mampu menyelamatkan manusia berdosa justru karena dia tidak mungkin berubah dalam esensinya dan tidak mungkin menderita. Ini adalah sesuatu yang menjadi fondasi kekal bagi kita. Justru karena dia tidak mungkin berubah, tidak mungkin menderita, maka dia mungkin menyelamatkan manusia. Kok bisa, Bu Grace? Ingat paradoks tadi yang saya jelaskan tentang definisi divine impossibility. Allah Bapa menyelamatkan manusia berdosa melalui Kristus saja dengan cara Kristus menjadi manusia, namun ia tidak pernah sedetik pun kehilangan sifat atau natur keilahiannya. Itu sebabnya saudara, Allah kita yang tadi saya sebut sebagai paradoks, dia mengizinkan terjadi interaksi di dalam perjanjian itu, namun perjanjian itu ada dalam koridor kehendak dia, dan perjanjian itu digenapi dalam Kristus, sehingga interaksi antara kita dan Kristus membuktikan kesempurnaan Allah dan ketidakberubahannya Allah. Ketika Kristus meratap di Taman Getsemani, ketika Kristus menangis, dia dipukul, dia dianiaya, dia mati, itu bukan menunjuk kepada apa yang disebut dengan perubahan Allah, tidak. Karena Kristus selama-lamanya Allah dan tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya Kristus bisa menyelamatkan kita. Kalau dia hanya manusia, dia tidak bisa selamatkan kita, karena dia mati sama seperti manusia lainnya. Tetapi justru karena dia Allah, inkarnasi, penderitaan dan kematian Kristus lebih daripada sekedar dia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia dan penderitaan manusia. Lebih daripada itu, karena dia menyatakan kemenangan mutlaknya sebagai Allah atas penderitaan dan kematian. Justru karena dia Allah yang tidak berubah, ketika dia jadi manusia, dia menggenapi seluruh rangkaian hukum-hukum Allah dalam perjanjian Allah. Dan karena dia Allah, dia dimungkinkan mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan kembali pada akhir zaman. Kalau dia bukan Allah, semuanya itu tidak akan bisa terjadi. Karena itu saudara, saya lihat paradoks, ya, divine impossibility begitu agungnya. Tritunggal kerjakan itu secara komplit sempurna bagi kita. Sehingga divine impossibility tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak punya emosi, Allah itu tidak peduli sama kita, Allah tidak bisa menderita, berarti Allah tidak bisa merasakan penderitaan kita. Salah besar. Paradoks itu diselesaikan di dalam Kristus bagi kita. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, jika Allah tidak dapat berubah, tidak dapat menderita, tidak dapat mati, apakah itu berarti Allah tidak mampu mengasihi dan empati terhadap penderitaan manusia? Jawabnya, Allah mampu mengasihi dan empati terhadap penderitaan manusia tanpa kehilangan jati dirinya. Ini sesuatu yang benar-benar agung. Allah kita, Allah Tritunggal yang begitu agung. Sehingga saudara dan saya harus ingat baik-baik, keagungan dia tidak boleh direduksi kepada apa? Kepada keinginan ciptaan, kepada emosi ciptaan, lalu kita ukur Tuhan berdasarkan emosi dan keinginan ciptaan. Tidak boleh. Ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau tidak berubah. Terima kasih karena Tritunggal tidak pernah sedetik pun kehilangan jati dirimu. Kami bersyukur karena kami mempercayai Tuhan yang tidak berubah, sehingga memungkinkan kami diselamatkan di dalam Kristus, memungkinkan kami menikmati emosi, afeksi Allah, kasih kekal Allah yang tidak pernah berubah di tengah-tengah kasih kami yang begitu berubah dan tidak bisa diandalkan. Oh Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang besar ini. Biarlah kami semakin lagi menghargai Tuhan kami, menghormati Tuhan kami, mengasihi Tuhan kami seperti Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.